Saya penasaran dengan kata entrepreneur itu sebenarnya merujuk ke apa, Mas, kalau entrepreneur itu? Kalau ke entrepreneurship menurut aku sebenarnya sama sih, itu balik lagi ke cara berpikir sebenarnya, karena yang punya Heeh. mental entrepreneurship atau mindset entrepreneurship nggak perlu harus pengusaha. Kalau pengusaha wajib ya kan, dia memang seorang Wajib, oke. entrepreneur. Tapi sebenarnya as an employee pun entrepreneurship mindset itu harus. Halo teman-teman semua, selamat datang di Innovation Station Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik lagi ya. Setelah sebelumnya kita juga membahas sesuatu hal yang menarik bersama narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Dan kali ini kita juga kedatangan bintang tamu lagi yang tidak kalah hebat dan tidak kalah luar biasa dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan kita akan membahas ya tentang beberapa inovasi dan juga entrepreneur ya, khususnya di startup juga, dan apa saja hal-hal menarik yang ada di dalamnya. Dan langsung saja untuk narasumber kali ini kita kedatangan bintang tamu bersama Mas Yoga. Beliau adalah CEO dari Penton. Halo Mas Yoga. Halo Mas Umam, apa kabar? Halo. Baik, baik, baik. Gimana Mas Yoga kabarnya? Alhamdulillah, ini lagi Alhamdulillah. puasa ya. Alhamdulillah. Lagi puasa ya. Lancar Mas puasanya, Mas? Alhamdulillah, cuman emang jam tidur aja nih kayaknya jadi Ah, iya. agak-agak berantakan ya. Iya, jam tidur agak berantakan. Bener, bener, bener. Ini udah pertengahan puasa, jam tidurnya masih Iya, berantakan iya, nih bener, 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 dari bener, awal. bener. Mas Yoga ini CEO dari Penton ya, Mas ya. Penton Craft and Paper. Itu apa, Mas? Saya penasaran nih. Tadi saya lihat-lihat sekilas dan cukup menarik juga ya. Mungkin cocok nih buat teman-teman yang akan segera menikah gitu. Bisa langsung cari Mas Yoga ini. Itu gimana Mas? Oke, Penton iya. Craft and Paper itu gimana Jadi, Mas? Apa itu? jadi sebenarnya kalau Penton kita adalah sebuah um, apa namanya platform gitu ya, di mana teman-teman yang tadi mau menikah bisa memilih pre-made design dari undangan pernikahan Oke, mereka di dalam website kita. Jadi oke, di oke. situ available ada ratusan mungkin pre-made design, mereka bisa customizing di dalam website kita. Jadi basicnya ini adalah undangan cetak gitu ya. Jadi yang mereka pilih memang untuk dicetak nantinya gitu. Jadi sebenarnya kita adalah Oh, uh, jasa percetakan undangan pernikahan, tapi kita punya fitur yang jauh lebih apa ya, oke, harapannya untuk memudahkan customer dalam memilih. Biasanya kan kalau oke, mereka milih oke. ke toko harus milih-milih Harus undangan milih dulu satu-satu nih. gitu ya, Iya, satu-satu, benar, benar, diobrak-abrik benar. gitu-gitu gitu. Heeh, Kalau ini hopefully bisa jauh lebih mudah, jadi membantu mereka untuk mhm, mempersiapkan pernikahannya jauh lebih mudah aja gitu. oke. Tadi tak lihat itu ada, online juga ya Mas? Undangan online-nya? Oh betul, kita juga provide Oh, free website invitation. Jadi mhm, um, ini sebenarnya yang tambahan aja sih yang kita berikan baru kurang lebih 1 tahun terakhir. Karena kita mhm, melihat salah satunya ternyata setelah melihat dari behavior customer kita yang mencetak undangan pernikahan yang dalam bentuk cetak, itu mhm, mereka tetap saja membutuhkan untuk undangan digital karena ternyata fungsinya berbeda. Nah, salah mhm, satu solusi dari kita biar tetap bisa stand out di market gitu ya, uh, dan again memberikan solusi kepada customer-nya kita, customer. daripada mereka pesan undangan cetaknya satu vendor, mereka harus cari vendor lainnya, harus ngubungin lagi dari Betul, betul, awal, betul. kasih Iya, brief iya, iya. baru. Kenapa enggak kita juga provide Iya.
WhatsApp invitation. Hmm. Tapi kali ini kembali lagi karena kita pengen memudahkan mereka, jadi ini WhatsApp invitation-nya mereka self-service gitu. Jadi kayak mereka masukin aja nama dan segala macam, pilih nama yang sudah Oh, available di situ, within 5 minutes nanti ya sudah ke-generate website-nya gitu. Jadi oh gitu, gitu sih. gitu. Jadi bisa Oke, oke. lebih mudah, mereka bisa upload foto-fotonya kapan aja, Hmm. nggak perlu harus tektokan kayak apa namanya, harus dibuat secara manual gitu misalnya Hmm. sama vendornya. Kurang lebih gitu Oke, sih Mas. oke. Berarti, Itu berarti added value yang aja. Oh, oke, oke. Berarti biar sekalian juga ya, Mas, ya. Nah, ini Betul. menarik juga, Mas. Nanti bisa kita bahas. Cuma yang pengen satu nih sebenarnya kalau dari Mas Yoga sendiri nih, background-nya itu gimana, Mas? Dari dulu sampai sekarang itu kenapa beralih ke ini bisa dibilang startup nggak, Mas? Kalau kayak gitu? Atau emang Ah, bisnis biasa sebenarnya yang sebenarnya kalau karena kan eh, kayaknya beberapa tahun terakhir itu istilah startup tuh happening gitu ya. Kayaknya iya. kayaknya itu sekarang jadi lagi trending gitu kalau buat anak-anak muda Iya, yang punya betul. bisnis gitu. Heeh, heeh. Tapi personally pendapat saya rasanya startup ini eh, kan identik dengan perusahaan rintisan ya. Tapi kalau saya Hmm. melihat term startup sendiri itu, saya pengen ngambil mindset-nya aja sih. Jadi apapun itu Oh, bidang bisnisnya, nggak harus related to digital atau teknologi uh, apa namanya bisnisnya digitalnya gitu. gitu ya? Iya, walaupun produknya mungkin um, apa namanya konvensional, offline, Mhm. jualan produk gitu ya, jualan sepatu dan segala macam, tapi Mhm. mampu punya mindset, bisa agile, bisa kemudian Oh, caranya mereka berinovasi itu menggunakan apa yang teknologi yang update gitu ya, memanfaatkan itu semua, rasanya itu juga bisa disebut startup sih. Apa namanya, sebaliknya kadang-kadang perusahaan yang katanya bergerak di bidang iya. teknologi tapi kayak caranya mereka running dari bisnis itu kayaknya jauh dari agile, harus masih birokratif sekali, kayak inovasi nggak bisa, harus tetap dari atas ke bawah, Mhm. rasanya malah justru itu nggak bisa disebut startup gitu. Oh, Gitu menurut sebenarnya aku. kalau startup sendiri itu suatu konsep atau apa, Mas? Gini nih pendekatannya, pendapat aku pribadi ya, kan buat orang tuh Mhm, mhm. pasti kalau bilang startup, pasti yang jadi asosiasinya adalah oh produknya pasti digital, terus ada apps-nya Betul. gitu-gitu. Iya, betul, betul, Eh, betul. jadi apa namanya sempit aja gitu di ini. Uh, tapi kalau menurut aku tadi sih sebuah konsep aja bahwa memang dulunya mungkin startupnya diawali dengan uh, apa namanya produk-produk digital ya, karena mereka yang lebih Mhm. lebih cepat move-nya gitu ya dibandingkan yang konvensional, sehingga akhirnya term startup ini itu sangat identik dengan perusahaan teknologi karena mereka yang paling mudah untuk berinovasi itu mereka dibandingin sama yang konvensional. Tapi rasanya Mhm. kesini harusnya uh, tidak melulu yang boleh pakai kata startup ini adalah yang hanya yang digital aja. Terus kalau lo mah bukan startup ngapain ngaku-ngaku Oh, iya, iya. gitu-gitu. Iya, Um, iya, iya. rasanya sih itu sebuah sebuah apa ya, mungkin tadi ke mindset bagaimana sebuah perusahaan tadi itu apakah bekerja sesuai dengan mindset startup atau Mhm, tidak mhm. gitu sih menurut aku. Oke. Oke. Ya mungkin kembali ke yang tadi, Mas, Betul. sejarahnya nih ada cerita menarik apa aja? Mungkin dari, beberapa yang dirintis sama Mas Yoga ya dari awal sampai sekarang. Itu gimana, Mas, sampai terlahir, Pantone ini? Oke, em, tadi juga sempat apa namanya Mas Umum nanyain background ya. Kalau background Iya, betul. memang dulunya kuliahnya juga kuliah bisnis gitu, dari Oh, S1, oke. terus ambil diploma juga di bidang Mmm. small business. Jadi memang memang dari dulu belajarnya memang berkaitan sama manajemen dan bisnis, sehingga ini relevan. Mhm. Terus habis itu dulu sempat kalau bisnis mungkin udah dari, kalau bisa dibilang
terjun ke bisnis bisa dari SD. Oke. Kenapa aku nggak dari SD? Oh, Soalnya dari dulu SD. zaman Kena. SD, dulu aku Iya, iya, iya. langganan majalah Bobo gitu kan. Tapi sama Iya, aku iya. disewa-sewain. Jadi teman-teman harus bayar. Oh, Jadi bakat jualannya kayaknya udah dari zaman kecil apa yang oke. bisa bisa ini punya resource nih kayaknya. Terus Mhm. teman-teman kayaknya nggak bisa baca majalah. Nih gue sewain aja nih kayak teman-teman gue gitu. Oh, iya, berarti dari SD itu udah ada kepikiran itu ya, Mas? Kayaknya gitu ya. Eh, Oke, tapi oke. lucu-lucuannya gitu waktu zaman SD ya. Terus kemudian kalau background masalah bisnis tadi, iseng-isengnya banyak. Tapi mulai di Mhm. zaman di apa di kampus dulu aku jualan tahu bakso Ungaran karena aku dari Ungaran. Mhm. Eh, tapi sebenarnya yang membuat itu semua apa namanya kenapa di zaman kuliah tuh pengen bisnis dan segala macam karena akhirnya banyak yang sudah dilalui dari jualan tahu bakso, terus bikin tour and travel, bikin dessert restoran juga di Semarang, Mhm. sampai akhirnya punya Penton. Itu lebih ke apa namanya privilege dukungan orang tua sebenarnya. Dalam Oh. arti mereka yang terus mendorong untuk uh, apa namanya support untuk jangan lupa katanya mau bisnis gitu loh. Jadi dorongan itu Oh, oke. yang yang apa namanya membuat rasanya jalannya itu saya diberikan kemudahan karena nggak ada beban sama keluarga. Karena ada Mhm. kadang-kadang kitanya sendiri pengen bisnis, tapi orang tua pengennya anaknya bekerja Apa gitu gitu, ya. kerja apa gitu, Nah, heeh. betul. Itu kan pasti tidak akan semudah yang ketika kedua orang Mhm. tuanya tuh malah justru mengencourage untuk berbisnis gitu. Jadi itu Mhm. buat saya privilege sekali. Uh, jadi ketika ada di masa-masa misalnya setelah lulus saya sempat bekerja gitu ya di banking, tapi setelah bekerja itu lagi nyari mau bisnis apa ya di masa-masa nganggur tuh nggak ada beban yang kayak aduh kok gue apa namanya belum dapat kerja ya atau belum ada bisnis Betul. yang dikerjain ya itu Heeh. bebannya jauh lebih ringan aja karena orang tua memang paham bahwa memang bikin bisnis nggak bisa segampang itu ditanyain dulu emang apa yang lagi mau Heeh. dibikin gitu sih itu menurut saya Betul, betul, ini betul. aja privilege aja dukungan itu. Oke, oke. Tapi kalau, saya penasaran dengan kata entrepreneur itu sebenarnya merujuk ke apa, Mas, kalau entrepreneur itu? Apakah ke pelaku yang memang menjalankan, bisnis kayak gitu atau ke apa itu? Kalau ke entrepreneurship menurut aku sebenarnya sama sih itu balik lagi ke cara berpikir sebenarnya karena yang punya Heeh. mental entrepreneurship atau mindset entrepreneurship nggak perlu harus pengusaha. Kalau pengusaha wajib ya kan dia memang seorang Wajib, oke. entrepreneur. Tapi sebenarnya as an employee pun um, entrepreneurship mindset itu seharusnya ideally ada di setiap Mhm. orang gitu. Karena ini Oke. hal yang juga aku sampaikan juga sih Mas Umam ke tim-tim kami di Penton Mhm. bahwa mereka harus punya mindset seorang entrepreneur nggak bisa dengan mindset ya udah sih yang penting gue udah kerja jam 9 sampai jam 5 mau ini produknya works atau Oh, enggak oke, oke, oke. juga bodo amat gitu-gitu kan Heeh, tapi heeh. kayak mereka juga itu tadi mungkin balik lagi ke budaya bahwa sebuah startup men-encourage juga karyawan-karyawannya untuk bagaimana bisa agile, akhirnya nyambung tuh biar bisa agile kayaknya mereka harus punya mindset entrepreneur gitu. Ketika misalnya tim produksi gitu ya, tim Mhm. produksi nggak bisa cuma mikirin pokoknya kualitas produknya bagus, tapi mereka juga harus bisa ngomong sama tim bisnis produk gue ini tuh make sure market fit dulu loh jangan sampai gue disuruh bikin ina-inu lo nyuruh gue bikin tapi ternyata sebenarnya nggak valid Oh. produknya Heeh, heeh, heeh. gitu jadi uh, bagaimana cara mereka berpikir harusnya bisa bisa ngobrol gitu sama yang lainnya bahwa ini tuh
gue disuruh bikin produk ini, lo gimana sebagai bisnis udah sampai mana aja kalian. Karena jangan sampai kita buang-buang resource nih ke produk yang belum valid nih, yang mau kita lakuin. Padahal kalau misalnya nggak ada mindset entrepreneur, ya udah sih kan kita disuruh bikin produk ini, ya udah bikin aja, gitu kan biasanya. Oh, iya. Oh, berarti itu salah satu, perbedaan ketika memiliki mindset entrepreneur itu sama yang, nggak punya gitu ya, Mas? Bisa dikatakan kayak gitu Sih. kan? Kalau yang, eee, berarti lebih ke ini dong, ketika kita punya mindset entrepreneur itu lebih ke kita kepo tentang ini tuh sebenarnya perlu atau enggak, ini tuh gimana ke depannya, kayak gitu atau gimana tuh? Atau, memang yang berkaitan dengan bisnisnya aja atau ke hal-hal yang lain juga itu? Sebenarnya mungkin kalau menurut aku, beberapa keyword yang bisa diambil dari entrepreneur adalah yang pertama harus bisa mengkalkulate risk gitu. Mhm. Jadi bisa berpikir jangka panjang, nggak saat ini aja. Nah itu kira-kira beberapa keyword dari seorang entrepreneur. Uh, Mengkalkulate risk berarti ketika dia mengerjakan sesuatu, dia harus tahu nih kayak ini dikerjain, apa namanya, alasannya apa, terus resikonya kayak tadi misalnya bikin produk, ini resikonya kalau kita bikin produk yang baru ini terus nggak laku gimana? Gue pengen make sure dong ke ke marketing yang Bener. nyuruh gue ini tuh mereka udah sampai mana ya memvalidasinya tadi, karena mereka mikirin resiko yang harus dialami sama perusahaan. Terus apa namanya, dan mereka nggak mau ngerjain yang buang-buang waktu gitu. Iya, iya, iya. Terus yang tadi yang kedua, apa namanya, selain bisa mengkalkulate risk juga harus bisa nge-forecast Oke. kira-kira apa yang akan terjadi itu dalam jangka panjang gitu. Jadi mereka nggak cuma berpikir saat ini aja. Akhirnya mereka bisa ngelihat peluang karena jangka Peluang-peluang panjang. yang lain juga gitu, heeh. Betul. Ada Oke. kira-kira perubahan-perubahan apa yang it might be itu mengubah apa namanya, cara bisnisnya kita berjalan, sehingga ketika kita meeting, divisi apapun tuh bisa memberikan insight lebih terhadap produk yang mau dibuat atau terkait masalah strategi. Karena misalnya tadi tim produksi pun bisa melihat bahwa, Mas kayaknya ya kalau kita ngelihat, kita kan udah bisa buat produk A, B, dan C misalnya gitu. Tapi rasanya menurut kita sekarang dengan teknologi mesin produksi yang udah kayak gini-gini, yang sedemikian canggih sekarang, kayaknya kita yang sangat apa namanya, bergantung sama labor karyawan yang harus handmade dan segala macam, kayaknya nggak bisa dalam jangka panjang deh. Kayaknya kita harus berpikir Oke. bagaimana bisa mengautomate produksi kita ini bisa dalam Produksi. jangka panjang. Nah, Oke, hal-hal oke. itu tuh ya bisa disampaikan sama tim produksi. Karena mereka punya mindset entrepreneur. Kalau enggak, balik lagi mereka ya udah sih kan pikiran bos gue aja, suka-suka. Oh, Iya, iya. kita mah kerja disuruh kerja aja. Ngapain Oh, begitu? iya, Jadinya benar. begitu sih kalau nggak punya mindset entrepreneur. Ya, tapi kan Mas, tadi, sempat disinggung, kita harus, paham risk-nya juga kan. Tapi gimana tuh cara mungkin dari Mas Yoga sendiri, caranya ketika misalkan ada suatu tantangan dan akhirnya kita tuh takut duluan gitu, kayak misalnya kita mau buat produk nih, tapi kita takut nggak laku. Nah, itu kan ketakutan itu akan menghambat kita dalam berproses itu kan, membuat produk itu. Nah, itu gimana dari Mas Yoga itu cara menghilangkan rasa takut itu atau mungkin, cara Mas Yoga ke teman-teman gitu untuk tidak takut akan hal itu tuh gimana caranya, Mas? Kalau aku tidak pernah mencoba menghilangkan ketakutan itu tadi ya, karena menurut aku Oh, ketakutan tadi itu oke. cukup penting dalam dosis yang cukup sehat, karena itu membuat kita tetap waspada dan tahu diri aja bahwa kita tuh nggak merasa bahwa kita ini udah paling punya resource yang paling oke, punya capital yang oke, jadi kayak nggak ada semua
digas gitu. Menurut aku cukup penting tetap kita punya rasa khawatir dan takut kalau ini nggak laku gimana dan segala macam. It makes us buat Oh, oke. buat apa namanya, kayak kadang-kadang untuk step back dulu, doing some research dulu sebentar, Mhm. nggak gerusa-gerusu, karena kita tahu kondisinya bahwa nggak semuanya yang kita lakukan itu pasti berhasil. Ada potensi kegagalan di sana. Uh, tapi kalau kalau menurut aku yang bisa dijadikan keyword sekali lagi untuk mengatasi itu semua adalah jangan percaya sama asumsi ya kita sendiri sih, Oke. gitu. Oh, iya iya. Uh, karena kan kadang-kadang tidak punya rasa takut atau terlalu overconfidence itu karena kita bertindak based on our assumption aja gitu. Mhm. Kita terlalu pede, kita ngerasa produknya sudah atau secara brand sudah punya awareness yang sangat besar sehingga kepedean tadi membuat asumsi bahwa kayaknya jalannya pasti akan oke, gitu. Paling Mhm. yang pertama jangan percaya sama asumsi, sama yang kedua kemampuan untuk rethinking aja sih, untuk berpikir ulang atau questioning Oke oke. ourselves. Bisa jadi kita yang salah kali ya gitu. Dan semua orang yang di dalam tim yang tadi lagi mau bikin inovasi, ketika lagi satunya punya ideas gitu untuk bikin satu hal, di counter sama yang lainnya harus juga punya kemampuan untuk aduh iya lagi, kemungkinan juga gue yang salah lagi, yuk kita coba Mhm. cek dulu gitu. Oh. Untuk berpikir ulang 2 kali Oh, oke oke. pada thinking gitu. Aku sih Oke. gitu. Oke, kalau dari segi bisnis sendiri, Mas, itu hal apa yang sebenarnya itu misalnya kita mau ngerintis dari awal nih, itu Hmm. apa yang perlu kita siapin? Apakah, produknya atau target marketnya atau timnya sendiri itu?